Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat dan saudaraku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Ahyar WS di channel Bang Ahyar WS Official. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video di mana ada seorang mubalik penceramah ustaz yang gayanya di tengah ceramahnya dengan gaya yang keibuan. Jadi seorang ustaz di tengah ceramahnya, di panggung ceramahnya malah menunjukkan sikap yang seperti keibuan begitulah. Tidak menunjukkan sikap kebapaan. Jadi ada penceramah ustadz yang memberikan ceramah agamanya, tapi sikapnya tidak menunjukkan kewibawaan. Tidak ada wibawa. Ya, seperti perempuan. Gayanya, lenggak-lenggoknya, ya sangat kemayu. Aduh, ini bagaimana ini? Sebagai panutan kok. Menjadi ustadz itu kan menjadi teladan ahlaknya. Harus menjadi panutan. Kalau gayanya seperti di tengah ceramah, goyang-goyang, menari-menari. Ini gimana ini? Untuk bisa menjadi panutan, bisa memberi contoh kepada jamaahnya. Kalau gayanya sudah tidak menunjukkan wibawa, ya tidak ada wibawaannya. Harusnya ulama itu, ya kiai itu harus menjadi teladan, akhlaknya harus baik, akhlaknya harus luhur. Ya. Nah, kita simak, gak usah lama-lama videonya. Ceramahnya seorang ustadz, ada yang memanggilnya kiai. Ya, tapi menurut saya sih belum pas. Ya, karena sikap dan gayanya di panggung ceramahnya itu tidak menunjukkan sikap yang wibawa sebagai seorang kiai, seorang ustadz. Ya, nggak ada wibawanya. Yuk, kita lihat videonya. Melambai seperti perempuan, Ustadz ini dikritik netizen. Ustadz melambai seperti perempuan. Ada yang manggil dia Ustadz, ada yang manggil kiai nih orang ya. Parah. Seperti perempuan, Ustadz ini dikritik netizen. Innalillahi, astagfirullah. Ya Allah, sampai nari-nari di tiang. Udah kayak biduan malam gitu yang suka nari-nari di tiang. Video yang baru-baru viral diduga Ustadz Aat yang memang dikenal gaya ceramahnya seperti itu. Ustadz Aat namanya ya. Ya sekali lagi ini ada yang manggil dia Ustadz, ada yang manggil dia kiai. Kritik terhadap Ustadz Aat juga tidak sedikit. Kritik utama datang dari mereka yang merasa bahwa gaya yang dinilai melambai seperti perempuan ini tidak pantas bagi seorang tokoh agama yang seharusnya menampilkan sikap lebih maskulin atau sesuai dengan stereotip gender tertentu. Betul. Bagi mereka penampilan dan gaya bicara yang demikian bisa mengurangi wibawa seorang ustadz. Jelas hal seperti ini bisa mengurangi wibawa seorang ustadz. Kasihan para dai, para ulama, para ustadz yang benar-benar membangun kepercayaan kepada orang lain agar dakwahnya tersampaikan kepada umat. Malah ada orang seperti ini yang menjatuhkan citra para ustadz. Bagi mereka penampilan dan gaya bicara yang demikian bisa mengurangi wibawa seorang ustadz dan menyebabkan audiens tidak fokus pada pesan yang disampaikan. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Aduh ya Allah, kacau. Saya panggil Pak aja lah ya. Agak geli kalau manggil Ustadz tapi ngelambai gitu.
Jadi Pak Aat Ainur Salam ini banyak sekali video-videonya di sosial media bisa kita temukan. Di acara pengajian terlihat Pak Ainur Salam ini ya joget-joget layaknya tulang lunak lah begitu, atau bahasanya apa sih sekarang yang aman kita sebutkan gitu ya. Pokoknya kelihatan di acara pengajian dia itu ngelambai-lambai menghibur penontonnya. Tapi ingat ya, ini acara pengajian loh, yang cukup saya heran juga, ini yang ngundang juga kayaknya error nih. Ini ya Bang. Sing suki kumpul podo suki-suki nih. Coba dipikir deh pakai akal baik-baik ya. Bagaimana mungkin sebuah pengajiannya justru malah mengundang sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu terlaknat dalam agama Islam. Salah satu dosa yang jelas disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dijelaskan juga azabnya, diceritakan kisahnya, ialah dosa yang ada pada kaum Nabi Lut, dosanya kaum Sodom. Jadi tolonglah disadari, jangan sampai menormalisasi dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena azab Allah itu nyata, teman-teman. Memang kelihatan lucu ya, orang lambai itu kelihatan lucu, bisa jadi hiburan, tapi teman-teman harus tahu nih, di balik ngelambainya seseorang itu ada sesuatu yang mengerikan loh. Abi Sudirman, ternyata Anda pernah menggunakan video atas nama pesantren. Anda menemui saya memohon-mohon agar kemudian Anda meminta saya menggalang dana untuk membangun pesantren penghafal Quran untuk anak yatim. Ternyata Anda 32 anak yatim piatu, bahkan anak usia 8 tahun. Sudirman, bahkan lebih parah lagi, satu orang anak ada yang engkau kerjai sampai 4 bahkan 5 kali. Bahkan ada yang kau kerjai ba'da sholat tahajud. Sudirman, Masih ingat dengan kasus Abi Sudirman? Di balik melambainya si Sudirman ini, di balik apa yang dia perlihatkan, letoynya, tulang lunaknya si Sudirman ini, ternyata tersimpan perbuatan jahatnya dia. Apalagi maaf, ini berkedoknya agama. Ini berkedoknya agama. Agama dan cinta. Agama dan cinta. Sekarang tuh banyak akhirnya agama jadi kedok memang gitu. Digunakan jadi kedok. Banyak loh pesantren-pesantren yang kejadian seperti ini, banyak loh. Kenapa? Karena begitu kita ngelihat awalnya, mukanya, bentuknya, tulisannya sudah agama, otak kita kan diajari dari kecil kalau itu positif kan, itu baik gitu. Nah, puncak bahayanya di situ, teman-teman ya. Sesuatu yang jelas-jelas sudah terlaknat dalam agama kita dan itu menjijikkan sekali, dianggap normal, terlihat seakan-akan tidak masalah, jadi normal karena ditutupi dengan agama. Dihadirkan di acara pengajian, seolah-olah ini adalah strategi dakwah, seolah-olah ini adalah lelucon dalam ceramah agama. Dianggap biasa-biasa aja, padahal ini adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah larang, bahkan Allah laknat, itu hikmahnya pasti baik buat kita, teman-teman. Allah larang kita makan babi, ternyata hikmahnya banyak untuk kesehatan kita. Allah larang kita bermain judi dan minum khamar, hikmahnya banyak buat kita. Termasuk ini juga, Allah larang manusia suka dengan sesama jenis, itu bukan kodratnya. Hikmahnya banyak sekali. Anda bisa lihat penjelasan para dokter, banyak sekali penyakit-penyakit menular yang gak ada obatnya karena perilaku suka sesama jenis. Tapi ada orang yang malah sok tahu, merasa paling hebat, lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala, sampai melanggar sesuatu yang dilaknat pun ditabraknya dengan mengatakan, "Ini kan strategi dakwah. Beginilah cara kami berdakwah." Astagfirullah.